Bab 513. Apakah kamu bodoh? Glenn naik ke tempat tidur sendirian, lalu menutupi selimut kecilnya, dan segera tertidur. Melihat wajah tidur manis anak itu, hati Audrey Han tidak bisa tenang sama sekali. Saat ini, dia harus tidur juga. Namun, hatinya masih kacau, dan pikirannya dipenuhi dengan sosok Colden Ye seorang diri di rumah sakit. Audrey Han, sadarlah. Dia adalah Colden Ye, bukan anak berusia 3 tahun. Dia tidak membutuhkan perhatianmu sama sekali. Kamu bukan pengasuhnya. Mengapa kamu terlalu memikirkannya? Setelah Audrey Han memikirkan pekerjaannya sendiri, dia kembali ke tempat tidur dan berbaring. Dia memejamkan matanya, berbaring dalam keadaan linglung untuk sementara waktu, lalu membuka matanya lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sekarang sudah hampir pukul 11. Pada akhirnya, Audrey Han tidak bisa menahan siksaan di hatinya, dan bangkit dengan lembut, meraih telepon dan melihat bahwa Colden Ye telah mengiriminya beberapa pesan WeChat. Bukankah kamu akan datang ketika kamu punya waktu? Jika kamu sedang sibuk sekarang, maka aku akan menunggu. WeChat ini dikirim oleh Audrey Han meletakkan teleponnya. Kemudian setelah setengah jam, Colden Ye bertanya dengan lemah. Masih belum ada waktu. Setelah tidak ada tanggapan, orang itu mengirimkannya lagi. Aku menunggumu di pintu masuk rumah sakit. Kemarilah saat kamu tidak sibuk dan kamu dapat melihatku segera setelah kamu tiba di rumah sakit. Yang ini dikirim pada jam 9. Pukul 9.30, tunggu setengah jam, Nona, apakah kamu benar-benar tega membiarkanku menunggu lebih lama lagi? Pukul 10, lapar. Pukul 10.30, agak dingin. Pukul 11, belum datang. Tidak ada seorang pun di pintu masuk rumah sakit. Tidak lama setelah pesan ini terkirim, ekspresi Audrey Han berubah. Dia baru saja mengecek waktu dan mencocokkan waktu yang ia kirimkan. Ya ampun. Dia tidak akan menunggunya di pintu rumah sakit sekarang, bukan? Belum makan apapun sepanjang malam. Memikirkan Colden Ye menunggunya di pintu masuk rumah sakit dengan cedera di punggungnya selama beberapa jam, Audrey Han tidak peduli tentang apapun saat ini. Di tengah malam, Audrey Han bergegas ke gerbang kompleks sendirian untuk menghentikan mobil, dan kemudian langsung pergi ke rumah sakit. Jaraknya sekitar 20 menit dari rumah sakit, Audrey Han melihat pesan terakhir dan merasa sangat cemas. Orang ini jelas sangat tua, tetapi bagaimana dia bisa sembrono seperti remaja dalam melakukan sesuatu? Dalam hati, Audrey Han memakinya ratusan kali. Dia mendesak sopir itu, "Paman, tolong cepat, temanku menungguku." Sopir itu mengemudi dengan lambat, dan ketika dia mendengar permintaannya, dia mengangguk, "Baiklah, aku bisa lebih cepat, tetapi keselamatan adalah prioritas." Terima kasih. Audrey Han melihat ponselnya lagi. Colden Ye tidak mengiriminya pesan. Tidak tahu apakah dia sudah kembali atau belum. 20 menit kemudian, Audrey Han akhirnya tiba di pintu masuk rumah sakit. Audrey Han membuka pintu mobil dan keluar dari mobil setelah membayar. Dia berlari dengan cepat, tetapi tidak melihat Colden Ye di pintu masuk rumah sakit. Apakah dia sudah kembali? Audrey Han berlari terlalu cepat, jadi dia terengah-engah. Dia mengangkat telepon dan ingin melihat apakah Colden Ye telah mengirim pesan kepada dirinya sendiri. Pada saat ini, ada suara samar tidak jauh dari belakang. "Aku pikir kamu tidak akan datang." Suara yang dikenalnya baru saja masuk ke telinga Audrey Han tanpa peringatan. Dia berbalik setelah tertegun, melihat sosok kurus dan ramping Colden Ye berdiri di cabang-cabang pohon besar, tangannya masuk ke dalam saku baju pasien, sebuah siluet tampan tersembunyi di malam hari, bibir pucat dan wajah lemah bisa terlihat samar-samar. Seolah-olah tangan besar mencengkeram hati Audrey Han dengan erat, lalu memutar dan mengaduknya tanpa henti. Perasaan ini hampir mencekik Audrey Han. Dia memejamkan mata,
lalu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Ketika suasana hatinya tenang, Audrey Han berjalan menuju orang di bawah pohon dengan langkah kecil. Selangkah demi selangkah, dia mendekatinya. Di bawah lampu jalan yang redup, bayang-bayang keduanya terbentang sangat panjang. Kenapa kamu masih di sini?" Audrey Han baru saja mendekat dan berkata, orang yang tadi bersandar di tiang pohon tiba-tiba mengulurkan tangannya yang panjang untuk menggenggamnya, lalu membalikkan punggungnya dan menekannya di pohon yang tebal. Audrey Han berseru, berpikir bahwa ketika punggungnya akan dipukul, namun justru ada sepasang tangan yang menghalangi semua itu untuknya. Segera setelah kegelapan di matanya, bibir tipis Golden Ye yang dingin dan kering ditekan ke bawah tanpa peringatan. Audrey Han melebarkan mata, menatap Golden Ye yang berada di dekatnya, dengan tidak percaya. Alisnya yang tampan tertutup rapat pada saat ini, dan bulu matanya yang bergetar mengungkapkan kelemahannya, seolah-olah dia bisa mendorongnya. Tapi sentuhan dari bibirnya membuat Audrey Han sadar lagi. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong dadanya, dan Golden Ye meratap kesakitan, persis seperti perjuangan menyakitkan seekor binatang sebelum mati. Hal itu membuat orang merasa kejam untuk menyakitinya lagi. Audrey Han mendorong tangannya dan berhenti. Golden Ye juga mengambil kesempatan untuk melangkah lebih jauh, menikmati rasa manis dan aromanya. Tubuhnya, dengan kehangatan yang keluar dari tempat tidur, benar-benar berbeda dari udara dingin yang telah dia tunggu selama beberapa jam di embun malam. Dan dia hanya butuh kehangatan seperti ini. Golden Ye dengan rakus meminta kemanisan yang menjadi miliknya. Audrey Han tidak bisa melawan, dari menolak di awal hingga perlahan menuruti, dan kemudian merespon jika tidak terjadi apa-apa. Akhirnya keduanya saling berpelukan. Waktu berlalu, mungkin karena mobil yang lewat di jalan membuat suara, menarik pikiran Audrey Han ke belakang, jadi dia buru-buru mendorong Golden Ye. Golden Ye merasa cukup, dengan rela menarik bibirnya. Napas keduanya menjadi cepat, bibir Audrey Han merah dan bengkak, dan matanya memelototinya, dan berkata dengan marah, "Apakah kamu bodoh?" Golden Ye tahu mengapa dia memarahi dirinya, dan bibir tipis yang telah kembali ke suhu membuat lengkungan yang anggun. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh kasih sayang, dengan lembut mengusap dahi Audrey Han yang halus dan bersenandung lembut. "Apa maksudmu? Aku sedang bertanya padamu, apakah kamu bodoh? Apakah kamu mengakuinya?" "Ya." Golden Ye menutup matanya dan mengangguk lagi. Audrey Han sangat kesal dengan sikapnya sehingga dia akan memarahinya lagi. Golden Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan erat, lalu membenamkan kepalanya di lengannya. "Selama kamu mau datang, membuatku menjadi orang bodoh pun aku rela." Audrey Han tercengang. Dia dengan hampa menerima pelukan pria di depannya, dengan dagunya yang menempel di pundak Golden Ye, dan udara di sekitarnya penuh dengan aura kuat pria itu. Meski dia terluka, meskipun dia menunggu beberapa jam di tengah malam, meski dia terlihat rapuh, bersambung,